Di sini disediakan dua gambar graf. Yang jadi pertanyaan di sini, apakah kedua gambar graf ini termasuk ke dalam graf isomorfik? Nah, di sini dapat kita jawab, kedua gambar graf di atas ini tidak isomorfik karena tidak ada korespondensi satu-satu antara simbol-simbol pada kedua graf yang bertetanggaan. Bisa kita tinjau, misalkan kita mengambil simpul D. Nah, melalui gambar ini, kita tahu bahwa simpul D bertetanggaan dengan dua simpul berderajat 2, yakni A dan C. Nah, di sini simpul D bertetanggaan dengan simpul A dan simpul C, di mana simpul A di sini berderajat 2 dan simpul C di sini juga berderajat 2. Dan sebuah simpul berderajat 3, yakni H. Nah, di sini simpul D bertetanggaan dengan simpul H yang berderajat 3, yakni H bertetanggaan dengan D, H bertetanggaan dengan E, dan H bertetanggaan dengan G. Sedangkan pada graf di sebelahnya atau di sebelah kanannya tidak mempunyai simpul yang berkorespondensi dengan D. Nah, di sini kita misalkan jika S dianggap sebagai simpul yang berkorespondensi dengan D, maka di sini jelas tidak benar, sebab S bertetanggaan dengan simpul berderajat 2, yakni R. Di sini S bertetanggaan dengan simpul R yang berderajat 2, yakni bertetanggaan dengan S dan bertetanggaan dengan Q. Dan S bertetanggaan dengan simpul yang berderajat 3, yakni P dan W. Nah, di sini dapat kita lihat pada simpul P, yakni berderajat 3, yakni bertetanggaan dengan S dan bertetanggaan dengan T serta bertetanggaan dengan Q. Dan juga pada W di sini berderajat 3, yakni bertetanggaan dengan S, bertetanggaan dengan T, dan bertetanggaan dengan V. Sedangkan pada gambar sebelumnya atau dalam gambar graf sebelumnya, kita tahu bahwa simpul D bertetanggaan dengan dua simpul yang berderajat 2 dan simpul yang berderajat 3. Sedangkan pada gambar yang sebelah kanan ini, pada simpul S bertetanggaan hanya dengan satu simpul yang berderajat 2, sedangkan bertetanggaan dengan 3 atau yang bertetanggaan dengan berderajat 3, yakni P dan W. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa gambar pertama dan gambar kedua ini berbeda karena tidak berkorespondensi satu-satu. Nah, contoh selanjutnya yakni contoh 8.29 yang kedua. Nah, di sini kita punyai dua buah gambar graf yang berbeda. Yang jadi pertanyaan di sini, apakah graf dari gambar 1 dan gambar 2 ini apakah termasuk ke dalam graf isomorfik? Nah, kita lanjut ke dalam pembahasannya. Pada kedua graf di atas merupakan graf isomorfik sebab terdapat korespondensi satu-satu antara simpul pada graf sebelah kiri dengan simpul-simpul pada graf sebelah kanan, yakni dapat kita buktikan di sini, yakni A berkorespondensi dengan U. Di sini kita tahu bahwa A bertetanggaan dengan B dan bertetanggaan dengan C. Di sini kita tahu bahwa A bertetanggaan dengan
B yang memiliki derajat 3 dan A bertetanggaan dengan D yang memiliki derajat 3. Nah, pada graf di sampingnya atau di sebelah kanannya, kita juga tahu bahwa O yang bertetanggaan dengan Q di sini memiliki derajat 3. Dan O yang bertetanggaan dengan S di sini juga memiliki derajat 3. Nah, bisa kita perhatikan melalui gambarnya. Selanjutnya, B berkorespondensi dengan Q. Nah, di sini kita tahu bahwa B berkorespondensi dengan Q. B di sini bertetanggaan dengan A yang memiliki atau yang berderajat 2 dan bertetanggaan dengan C yang berderajat 2. Nah, sedangkan pada Q kita juga tahu bahwa Q bertetanggaan dengan T. Di sini T berderajat 2 dan Q bertetanggaan dengan R. Di sini R juga berderajat 2. Nah, begitupun seterusnya. Di sini kita tahu bahwa C berkorespondensi dengan R, D berkorespondensi dengan S, dan E berkorespondensi dengan P, F berkorespondensi dengan T. Nah, sehingga di sini kita bisa tahu bahwa kedua graf di sini merupakan graf isomorfik, walaupun gambarnya berbeda, tetapi di sini sama, yakni graf isomorfik, karena terdapat korespondensi satu-satu antara simpul pada graf sebelah kiri dengan simpul-simpul pada graf sebelah kanan.